Itu silakan tanya ke Menteri SDM ya. Tapi selama ini belum ada polri, belum ada laporan. Delik aduan mungkin. Ya? Apakah harus delik aduan? Ya kan kita bahan itu kan tidak ada di kita. Artinya materinya. Siap menindaklanjuti kalau ada pelaporan gitu. Sampai sekarang belum ada kita kok siap menindaklanjuti. Selain mendorong pengusutan oleh kepolisian, KPK pun diminta menunjukkan taringnya dengan membongkar dugaan skandal komandan parlemen itu. Namun KPK menyatakan akan mengusut kasus itu jika sudah ada dugaan tindak pidana korupsi. Gratifikasi kan memberikan janji saja, belum ada uang, belum ada apa, memberikan janji saja sebenarnya sudah salah satu bentuk upaya gratifikasi. Dari banyak sisi bisa saja. Dan kalau kemudian itu dikatakan gratifikasi, ya KPK harus bertindak kalau KPK punya nyali. Dan yang paling tepat yang melakukan ini adalah kepolisian. Karena mereka bisa masuk dari berbagai penjuru. Sementara itu KPK hanya bisa masuk dari sisi satu faset saja, yaitu tindak pidana korupsi. Sedangkan kepolisian bisa masuk dari mulai undang-undang IT, bisa ke tindak pidana umum, bisa termasuk segala macam. Dan kalau bicara bukan pada perspektif hukum, yang paling benar adalah komite etik MKD yang melakukan pemeriksaan dan nanti mengambil keputusan. Toh keputusan komite MKD tidak akan menganulir langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam kode etik DPR disebutkan anggota DPR dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan kelompok, pribadi, atau perorangan. Sanksi terberat bagi anggota DPR yang melanggar kode etik bisa diberhentikan dan dicopot sebagai legislator. Sedangkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disebutkan, pejabat penyelenggara negara bisa dijerat pasal gratifikasi jika menerima hadiah atau janji dari pihak manapun yang diberikan berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya tersebut. Aktivis dari berbagai badan pengawas pemerintah mendorong seluruh anggota Dewan sebaiknya tidak tinggal diam terkait dengan dugaan skandal yang menjerat Ketua DPR Setia Novanto. Para aktivis mendorong para wakil rakyat untuk mengambil tindakan atas perbuatan ketuanya Setia Novanto yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala yang berpotensi merusak citra integritas DPR. Bentuk sikapnya menurut peneliti para sindiket Toto Sugiarto bisa diwujudkan dalam sikap mosi tidak percaya terhadap Ketua DPR. Karena jika anggota DPR hanya diam, menurut Toto diartikan bentuk persetujuan atas sikap Setia Novanto. Selain itu, secara filosofis, tindakan Setia Novanto menurut Toto termasuk tindak pidana korupsi. Selain itu, para aktivis mendorong MKD untuk segera mengusut laporan terhadap Ketua DPR Setia Novanto. Karena kasus yang melilit Setia Novanto merupakan ujian Mahkamah Kehormatan Dewan untuk membongkar kasus tersebut. Kalau dilihat dari sisi filosofis ya, kalau dilihat pada tataran filosofis itu termasuk korupsi. Karena yang namanya korupsi di tataran filosofis itu tidak hanya mencuri uang, maling, tidak hanya markup dan lain sebagainya, tetapi segala sesuatu yang berdampak membusukkan itu korupsi. Gitu. Perilaku Ketua DPR ini jelas bisa menginspirasi, bahkan pasti menginspirasi anggota DPR lain.